Baik, rekan-rekan media, kita mulai untuk rilis. Assalamualaikum. Rekan-rekan media, hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2024. Hari ini kita akan merilis pengungkapan dan prestasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Polres Pangandaran selama 2024, di mana pada tahun 2023 kita kembalikan di 2023 berkaitan data tindak pidana, di mana jumlah tindak pidana di 2023 sebanyak 74 kasus dengan tingkat penyelesaian 40 kasus. Kemudian terjadi peningkatan sebanyak 101 kasus dan penyelesaian sebanyak 65 kasus. Adapun jenis kejahatan yang paling banyak selama di tahun 2024 ini, yaitu kejahatan curang sebanyak 16 kasus, curanmor sebanyak 12 kasus. Tindak pidana kejahatan lainnya yaitu pengeroyokan, penganiayaan, curas, KDRT, pemalsuan surat, dan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Alhamdulillah pada tahun 2024 ini Polres Pangandaran juga berhasil mengungkap satu perkara tindak pidana korupsi bersumber dari dana desa dan ADD tahun anggaran 2022 pada pemerintah Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Saksi-saksi yang sudah kita periksa sebanyak 33 saksi. Kemudian barang bukti di antaranya SK perangkat desa tahun 2020, SK pemberhentian Sekdes tahun 2023, mutasi rekening desa tahun 2022, buku kas umum desa tahun 2022, buku kas pembantu desa tahun 2022, RPD dana desa dan ADD tahun 2022, LPJ dana desa dan ADD tahun 2022, Standing Instruction SI dana desa tahun 2022, dokumen pencairan SPM dan SP2D dana desa dan ADD tahun 2022, mutasi rekening sekretaris desa tahun 2022, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan berkaitan dengan aset recovery sebanyak 171.539.000, di mana tersangka inisial YS selaku sekretaris desa Sukaresik tahun 2022. Adapun modus operandi di mana tersangka pada saat menjabat sebagai sekretaris desa Sukaresik tahun 2022
mencairkan anggaran dana desa dan ADD tahun 2022 dengan membuat pertanggungjawaban fiktif dan penggunaan anggaran-anggaran berasal dari anggaran dana desa dan ADD yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana pasal 2 ayat 1 pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Pasal 3 ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Saat ini tersangka menjalani penahanan di rutan Polsek Pangandaran sejak tanggal 27 Desember. Kaitan dengan data Satuan Lalu Lintas, yaitu data kecelakaan tahun 2024, jumlah kejadian 118 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 16, luka berat 49, luka ringan 133, dengan kerugian materi sebanyak 59.950.100 rupiah. Adapun penindakan pelanggaran lalu lintas 2024 yang dilakukan secara manual sebanyak 8.558, etle sebanyak 9.463, teguran sebanyak 25.161. Adapun data pelanggaran dilihat dari profesi pelanggar, PNS sebanyak 333, swasta sebanyak 3.786, mahasiswa sebanyak 1.704, pelajar sebanyak 2.064, pengemudi 373, dan lain-lain sebanyak 293. Dari hasil penindakan oleh Satuan Lalu Lintas berhasil mengamankan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi oleh banyak 300 kendaraan, namun kita sudah serahkan ke kejaksaan. Dari hasil sidang kita sudah penyerahan barang bukti sebanyak 664 kendaraan, dan sementara kendaraan yang masih ada yang masih berproses. Selanjutnya berkaitan dengan kejadian laka laut banyak 14 kejadian di 2024, kejadian sebanyak 18 orang dengan selamat 14. Kemudian di tahun 2024 meninggal dunia 13, selamat 10. Selanjutnya untuk
penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Perbandingan tahun 2023 sebanyak 34 perkara, tahun 2024 sebanyak 14 perkara. Jadi ada penurunan, di mana barang bukti yang kita amankan di 2023 sabu sebanyak 9,51 gram, ganja 15,7 gram, psikotropika sebanyak 55 tablet, OTK sebanyak 33.308 tablet. Sementara di tahun 2024 untuk barang bukti sabu sebanyak 2,79 gram, ganja 42,11 gram. Jadi sabu ada penurunan dan ganja ada peningkatan. Sementara psikotropika sebanyak 25 butir, KT sebanyak 1090 butir. Di mana jumlah tersangka sebanyak tahun 2023 sebanyak 38 tersangka, tahun 2024 sebanyak 22 tersangka. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan personil. Perbandingan pelanggaran yang dilakukan anggota Polres Pangandaran pada tahun 2023 sebanyak pelanggaran disiplin sebanyak 8 personil, tahun 2024 sebanyak 6 personil. Kemudian 2023 kita sudah lakukan PTDH 1 orang, kemudian putusan kode etik profesi sebanyak 3 orang. Pada tahun 2024 kode etik profesi sebanyak 2 orang, jadi ada penurunan. Adapun prestasi yang diperoleh Polres Pangandaran, kita alhamdulillah mendapatkan 4 penghargaan, di antaranya penghargaan dari Bapak Kapolri dengan jenis penghargaan sebagai unit pelayanan publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara atau pelayanan publik institusional di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia tahun 2023 dengan kategori pelayanan cukup. Kemudian kami menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, yaitu jenis penghargaan, yaitu penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2020 nilai 84,3 dengan zona hijau, kan, capaian penilaian baik. Kemudian penghargaan dari Kapolda Jabar, yaitu juara kedua pencapaian target PNBP terbaik periode Januari sampai dengan September 2024. Keempat, penghargaan dari Kapolda Jabar oleh anggota atau personil Polres Pangandaran, yaitu juara 2 75 kg Debu Putra pada kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup kelima tahun 2023, sehingga Polda Jabar menjadi juara umum. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan pada sore ini pada saat rilis akhir tahun ini. Semoga menjadi evaluasi kita
Polres Pangandaran. Saya kira itu rilis kita, ya. Selanjutnya kita ada penyerahan kendaraan kepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan pada saat datang di Pangandaran, ya pulang kemudian saat dilakukan razia oleh penertiban ya, ditemukan oleh Satuan Lalu Lintas dan kita umumkan pada masyarakat luas. Nah, ada yang pemiliknya. Yeah. Dan untuk tindak tipikor tadi yang sudah ditangkap itu sudah ditahan orangnya. Ya. Itu saja. Ada kemungkinan nggak ke yang lain, merambat yang lain atau kades atau yang lain? Untuk sementara pendalaman masih yang bersangkutan dilakukan per orang. Jumlah kerugiannya berapa sih? Kerugian dari hasil audit sebanyak 700 juta. Cukup. Kita sudah mengamankan dalam arti istilahnya kita mengambil dalam rangka aset recovery ya, sebanyak 171 juta. Kita juga masih terus menelusuri aliran dana yang digunakan. Cukup. Ya, cukup. Ya. Kita kegiatan itu buat takut bilang tuh bilang yang dilakukan ada keberadaan ya. Niat kami ya layanan kepada masyarakat sehingga pada saat dilakukan kegiatan penertiban oleh lalu lintas ya kemudian diumumkan yang bersangkutan